日の本の忍者の中で動くな。お前もだ。私前から忍者に興味があったの。Di suatu malam, terlihat seorang pria yang sedang berlari ketakutan. Dia bingung mengapa penyamarannya bisa ketahuan. Tidak memiliki pilihan, dia pun bertarung melawan para ninja yang menyerangnya. Setelah bertarung sengit, pria tadi harus berakhir di tangan bos ninja jahat yang menyerang. Keesokan hari di sebuah rumah pertanian, terlihat sebuah keluarga kecil bahagia yang terdiri dari ayah yang bernama Jologan, ibu bernama Sarah, dan anaknya yang bernama Kyle. Saat malam, mereka menonton berita kasus pembunuhan yang sebelumnya terjadi, yang membuat Sarah khawatir tidak ada yang tahu identitas korban. Joe menenangkan Sarah bahwa dia yakin tidak ada yang akan datang ke rumah mereka. Hari-hari berlalu seperti biasa. Suatu malam, mereka kembali menonton berita tentang kasus pembunuhan dengan motif yang sama dengan beberapa pembunuhan sebelumnya. Pada kasus ini juga tidak ada yang mengetahui identitas korban serta tidak ada petunjuk apapun. Di tengah malam, Joe mendengar suara dari luar rumahnya sehingga memutuskan untuk memeriksa. Dan benar saja, terlihat beberapa ninja yang langsung menyerangnya. Di tengah pertarungan, Joe mendengar suara teriakan Kyle. Saat Joe lengah, dia terkena lemparan jarum beracun. Sesampainya di atas, Joe melihat Sarah dan Kyle yang telah dihabisi. Dan di momen itu, Joe juga diserang dari belakang. Setelah memastikan Joe tidak bernyawa, mereka pun pergi. Tak lama setelah itu, polisi sampai di TKP. 24 jam setelah kejadian, di ruang mayat secara mengejutkan, Jologan hidup kembali. Namun kondisinya yang masih lemah menyebabkan dia pingsan. Di ruang perawatan, dua anggota FBI bernama Mike Morris dan Emma Samanda menemui Logan. Jologan-san, FBI の Mike Morris です。 Mike menanyakan tentang kejadian yang terjadi di rumahnya untuk mencari petunjuk. Namun Logan tidak menjawab. Sebelum pergi, Mike meninggalkan kartu namanya di meja. 念のため交代で奴を見張る。 Beberapa jam kemudian, Emma mengawasi Logan yang sedang berenung. Namun hal tak diduga terjadi. Para ninja kembali datang untuk menghabisi Logan yang langsung melepas segel di tangannya. Di tengah pertarungan, Logan membuat Emma pingsan sebelum kembali menghabisi mereka satu persatu. Saat melihat bos ninja, Logan teringat kematian keluarganya yang mengenaskan, sehingga Logan langsung menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkan bos ninja,
Joe melepaskan topeng dan menunjukkan wajah aslinya. Lalu Joe kembali ke rumahnya untuk mengambil kotak yang berisi fotonya bersama keluarganya dengan wajah asli tanpa menggunakan topeng. Ternyata mereka sebenarnya adalah ninja yang telah kabur. Karena mereka ingin hidup damai, mereka menggunakan topeng agar identitas aslinya tidak terbongkar. Kemudian Joe dengan terpaksa membakar rumahnya beserta seluruh kenangan bersama keluarganya yang sangat ia sayangi. Joe bertekad untuk membalas dendam atas kematian istri dan anaknya. Di dalam klan ninja, ketua klan menyampaikan jika rahasia teknik ninja tak boleh bocor dari klan itu dan pantang dibagikan kepada pihak luar. Siapapun yang melanggar akan dilenyapkan. 不出決して外の者に明かしてはならない。離反する者は抜けに。 Mimpi buruk itu membangunkan Logan atau yang bernama asli Higan yang sedang dirawat oleh dokter langganannya. Higan mengatakan jika organisasi berhasil menemukan cara menerawang sistem topeng yang mereka gunakan. Dokter menyarankan agar Higan tidak menggunakan teknik ninja yang sangat membebani tubuhnya. Jika menggunakannya lagi, maka bisa membuatnya mati. Kemudian dokter menusuk Higan hingga membuatnya pingsan. 二度と使うな。次は死ぬぞ。痛みがない。 Saat sadar, Higan telah dirawat dan mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu Higan menemui bos ninja jahat hanya untuk menyiksanya selama beberapa hari. Di akhir penyiksaan, Higan menyiramkan minyak dan bos ninja memprovokasi Higan agar segera menghabisinya. Dengan sebatang korek api, Higan pun menghabisi ninja tersebut. Di kantor FBI, Mike mendapat perintah untuk tidak melanjutkan penyelidikan kasus Logan. Atasannya mengatakan jika tidak ada rekaman CCTV atau bukti Logan diserang oleh para pembunuh. Bahkan, Emma dipaksa para petinggi untuk mengaku tidak melihat apa-apa pada malam Logan diserang. Tapi Emma mengaku hanya berpura-pura menuruti perintahnya. Karena sebenarnya dia masih menyelidiki Joe Logan, Sarah, dan Kyle. Yang mana ternyata tidak ada informasi apapun tentang mereka bertiga. Sama seperti korban sebelumnya. カイル・ローガン、すべて偽名です。くそ。何が起きてやんだ。 Beralih ke Higan. Dia pergi ke beberapa tempat untuk mencari markas organisasi ninja yang memburunya. Sayangnya, Higan tidak mendapat petunjuk apapun. Di sebuah bar, datang dua orang polisi yang meminta uang keamanan kepada pemilik bar. Salah satu polisi tanpa sebab menuduh Higan membawa motor curian. Karena Higan tidak menanggapinya, polisi itu mencoba menangkapnya, tapi dengan mudah Higan menghajar keduanya. Di kantor FBI, Mike mendapat telepon dari Higan. Saat itu juga, Emma mencoba melacaknya. Namun dengan cepat Higan merusak ponselnya lalu menelpon Mike dengan ponsel lainnya. Higan meminta untuk bertemu langsung dengan Mike. Dan Mike mengajaknya bertemu di sebuah tempat makan. Saat panggilan berakhir, Emma masih gagal untuk melacaknya. Keesokan hari di tempat pertemuan, sebelum pergi sang pemilik mengatakan jika ada kerusakan di sana, Mike harus ganti rugi. Di sana Higan menanyakan petunjuk terkait pembunuh berantai yang telah menyerang dia dan keluarganya. Namun Mike justru langsung menodongnya, tapi situasi tegang itu terus terganggu oleh beberapa kurir makanan yang hendak mengambil pesanan. アウザイスです。餃子エビチリ麻婆。調べてゆっくり聞かせてもらう。アウザイスです。テーブルの上だ。確認して持ってけ。 Tanpa diduga, kurir yang terakhir datang langsung menyerang mereka.
Setelah berhasil mengalahkan kurir ninja yang menyerang, Higan mengaku jika dia adalah seorang ninja yang menggunakan topeng sehingga mengubah namanya menjadi Logan. Mike masih tidak percaya dengan apa yang telah dia lihat. Tak berselang lama, dari luar sekelompok orang menembaki mereka. Setelah meledakkan tempat tersebut, kelompok itu langsung kabur. Ketika asap mulai menghilang, Mike menyadari Higan juga sudah pergi. Mike terkejut menyadari setelah pertarungan sengit tadi, tidak terdapat goresan sedikit pun pada senjata kurir ninja tadi. Pada saat yang sama, di Videotron petinggi perusahaan Auza, perusahaan teknologi tingkat tinggi yang ada, sedang berbicara. Di tempat lain, ketua klan ninja mendapat kabar jika Higan masih hidup. Higan. Keesokan harinya, ketua klan yang bernama Master Yamaji menemui anak buahnya yang bernama Lil. Yamaji mengatakan orang-orang buangan tidak layak dianggap shinobi. Begitu mereka membelot, mereka adalah musuh. Mereka harus dimusnahkan agar jurus rahasia klan tidak terbongkar. Jadi Yamaji memintanya untuk memastikan Higan yang merupakan mantan ninja elit harus segera dihabisi. 忍びではない。組織に歯向かった時点で日の本の忍者の中で一二 Di tempat lain, ninja bernama Zai sedang memburu ninja buangan lainnya. Ninja buangan dengan percaya diri menyerang Zai dengan jurus terkuatnya, namun Zai dengan mudah mengalahkannya. Di kantor polisi, Mike mendapat informasi jika restoran tempat dia diserang dianggap sebagai markas mafia Hong Kong dan penyerangan itu dianggap sebagai perang antar geng. Setelah itu, atasan Mike memintanya untuk tidak ikut campur lagi agar bisa menjalani masa pensiunnya yang sudah tidak lama lagi dengan tenang. 以上首を突っ込むのならこちらも見過ごせん。スコッチウイスキーをやりながら日がない一日釣りをやる。 Bukannya berhenti, Mike justru pergi ke sebuah gedung terbengkalai yang jauh dari kota untuk menemui Higan. Berdasarkan penyelidikannya, senjata yang digunakan ninja saat menyerang mereka di restoran terbuat dari logam khusus yang hanya dimiliki oleh perusahaan Auza. Menurut Mike, Auza perusahaan yang berbahaya, karena petinggi FBI pun dapat mereka bungkam. Mike melakukan gencatan senjata sementara dengan Higan. Setelah berbagi minuman, mereka pun resmi membentuk aliansi untuk melawan Auza. 黙らすとは想像以上にヤバい企業だ。一時休戦だ。 Di malam hari, Mike dan Higan menemui Emma yang telah mencari informasi tentang perusahaan Auza. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, dengan bangga Emma menunjukkan kehebatan mobil klasiknya. Emma menjelaskan jika Auza terlibat dalam pembuatan senjata militer, telekomunikasi, hiburan, energi bersih, dan segala macam teknologi yang ada. Auza menguasai pasar di seluruh penjuru dunia. Namun ada beberapa rumor miring karena beberapa petinggi perusahaan pesaing, beberapa jurnalis, dan pihak yang terang-terangan tidak suka dengan Auza ditemukan tewas secara misterius. Sehingga Emma yakin Shinobi pasti berkaitan erat dengan Auza. 国際的な大企業と忍びか事実だとした。 Di tempat lain, Yamaji menunjukkan foto kelompok penyerang Mike dan Higan di restoran. Petinggi Auza mengakui itu adalah orang-orang yang sedang melakukan uji coba senjata kepada ninja untuk mendapatkan data lapangan senjata yang mereka kembangkan. Oke, 次からは一言伝えよう。 Di sini Yamaji memperingatkan untuk jangan melakukannya lagi. Pada waktu yang sama, di tengah penjelasan Emma, tiba-tiba mereka mendapat serangan. Di dalam pelarian, secara mengejutkan, mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk. Hal ini membuat Emma dan Mike tidak sadarkan diri. Tak sampai di situ, ninja tadi kembali melancarkan serangan sehingga pertarungan pun terjadi.
Cukup lama bertarung, Higan berhasil mengalahkan ninja yang ternyata adalah robot. Sebelum Higan pergi, dia mendapat telepon dari seseorang yang mengetahui identitas aslinya. Di telepon, pria itu mengetahui jika Higan akan pergi ke Aoza City, sehingga memberitahu jika tempat itu dilindungi sistem keamanan berlapis yang membuatnya mustahil Higan dapat melewatinya seorang diri. Pria itu menawarkan bantuan dan menyebutkan syair ninja yang hanya diketahui oleh anggota klan, sehingga Higan mempercayai pria tersebut. 手を貸そう。信用するとでも。指示する場所で連絡を待て。信じるか。 Di rumah sakit, Mike teringat saat dia sedang melakukan penyelidikan. Istrinya menghubungi, namun dia abaikan. Beberapa jam kemudian, dia baru menyadari jika istrinya menghubungi untuk mengabarkan jika anak mereka telah tewas tertabrak mobil. ずっとあなたを呼んでたのよ。 Di tengah lamunannya, dia dikejutkan oleh Higan yang ada di sana. Selanjutnya, Emma membenarkan perkataan pria dalam telepon jika sistem keamanan Aoza City sangat rumit, sehingga sangat mustahil untuk menyusup ke sana. Emma memberitahu jika di Dark Web ada komunitas yang mengawasi pergerakan Aoza. Di sana, Emma berhasil menemukan lokasi admin yang mengaku sebagai mantan peneliti Aoza. アウザの元研究員を名乗る管理人を特定しました。こういうのはな、年食ってて失うものがねえやつのやる。 Sebelum Higan pergi, Mike bertanya apakah almarhum istrinya mengetahui Higan adalah ninja. Higan pun memberitahu jika Mari juga seorang ninja. Mereka telah melanggar kode etik ninja. Ninja harus mengabaikan emosinya, bahkan terhadap rekannya. Tapi mereka justru memilih untuk menikah. お前は家族を選んだってわけだ。 Di tempat lain, petinggi Aoza sedang melakukan pertemuan dengan Yamaji, Lil, Big D, Asuka, dan Dilly. Di sini Yamaji menunjukkan kekuatannya dengan mencekik Lil dari jarak jauh lantaran Lil yang terlalu banyak bicara. Mereka tahu jika Higan pasti sedang menuju tempat mereka. Jadi tujuannya tetap sama, yaitu memusnahkan Higan. Dan jika Mike berulang lagi, maka akan mereka singkirkan juga. 万が一の時に対処すればよい。 Di tengah perjalanan, Higan teringat saat dia, Mari, dan Zai mendapatkan nama ninja mereka. Sebagai tanda bahwa keahlian ninja mereka telah diakui. マリ、ザイ、ヒガン。 Tidak hanya nama, mereka juga akan mewarisi seni bela diri rahasia yang sangat kuat. Di sebuah ruangan, mereka mengatakan tidak untuk saling membongkar teknik rahasia masing-masing karena mungkin saja di masa depan mereka akan saling bertarung demi menjalankan kewajiban. 奥義まで明かすなよ。当たり前だ。共に命をかけ、なすべきことをなす。 Selanjutnya, saat mereka menjalankan misi, Mari sempat terdiam melihat anak dari target mereka, sehingga dia harus menerima beberapa tembakan. Beruntung Higan dapat membawanya pergi. Selang beberapa waktu, Higan mengobati luka yang dialami Mari. Di sana Mari meminta Higan untuk segera pergi untuk menyelesaikan misinya. Namun Higan menolak untuk pergi seorang diri, walaupun itu melanggar kode etik. Higan bahkan menyatakan perasaannya yang disambut hangat oleh Mari. Kembali ke masa sekarang, sesampainya di titik yang ditentukan, Higan kembali mendapat telepon dari pria yang sebelumnya. Pria itu menjelaskan bagaimana sistem keamanan Aoza City bekerja. Aoza City memiliki sensor di sepanjang wilayah yang langsung memeriksa apakah orang yang mendekati kota sudah memiliki izin. Jika belum memiliki izin dan mengabaikan peringatan, maka sistem akan langsung menyerang. Di bagian atas kota tersebut juga terdapat pelindung yang hanya dapat ditembus oleh air dan angin. 通すのは雨風のみ。 Sedangkan di bagian bawah tanah terdapat banyak kamera pengawas, jebakan laser, dan tentara bayaran. Agar dapat menyusup dengan aman, Higan harus menghindari pertarungan dan sampai di perbatasan kota.
Pria itu akan mematikan pelindung elektromagnetik selama 5 detik. Jika lebih dari itu, alarm akan berbunyi. Jadi kesempatan Higan hanya sekali dan 5 detik. 一度5秒だけだ。問題ない。 Selang beberapa waktu, pria di telepon mengatakan telah meretas seluruh kamera pengawas. Jadi waktu Higan untuk menyusup hanya 8 menit sebelum petugas menyadarinya. Lantas Higan pun mulai menyusup dari bawah tanah. Sialnya keringat Higan mengenai laser sehingga mereka menyadari ada penyusup. Tapi Higan terus maju dengan mengalahkan para penjaga. Saat pelindung dimatikan dan Higan mencoba masuk, ada Zai yang menghalangi langkahnya sehingga Higan tidak berhasil masuk. Higan menanyakan, kematian Mari apakah perintah dari Yamaji? Tapi Zai justru mengatakan jika Higan juga akan mati. Beralih ke Mike, dia sampai ke tempat mantan peneliti Auza yang sebelumnya telah dilacak oleh Emma. 誰？ Jason Cardenas だな。 Pada waktu yang sama, Lil mengatakan jika sebaiknya mereka membiarkan Higan masuk ke dalam kota. Seluruh kekuatan mereka ada di sana. Jika melawannya bersama-sama, teknik rahasia Higan pasti tak akan berarti. Petinggi Auza yang sangat tertarik dengan data pertempuran yang akan didapatkan tentu saja sangat mendukung ide tersebut. まあ、悪くない。責任なら僕がいくらでも取る。 Higan yang mengetahui Auza membiarkannya masuk adalah sebuah jebakan untuk menghabisinya. Tetap memilih untuk masuk ke Auza City karena tujuannya ke sana adalah untuk menghabisi orang-orang dari organisasi ninja yang telah menghabisi keluarganya. 組織はお前を町に入れることにしたらしい。運を祈る。 Pada waktu yang ditentukan, Higan memasuki saluran bawah tanah dan langsung disambut oleh pasukan ninja. Di waktu yang sama, Mike menemui Jason yang merupakan mantan peneliti Auza. Di sana Mike menemukan tempat rahasia yang digunakan Jason untuk melakukan peretasan. Jason sangat membenci Auza karena dia telah dibuang lantaran ingin mencari tahu lebih dalam terkait kegiatan mencurigakan di perusahaan. Lantas Mike pun memintanya untuk meretas server Auza. Mereka mencari informasi yang kemungkinan dapat menjatuhkan perusahaan Auza. Di dalam folder yang mencurigakan, terdapat file yang berisi data banyak orang. Yang mengejutkan, terdapat nama Emma dalam daftar tersebut. バウンドはその組織の中。 Bersamaan dengan itu, Auza memutus jaringan Jason dan di depan bangunannya pun sudah ada beberapa tentara bayaran. Mike dan Jason bersembunyi, sampai tiba-tiba hal itu memberikan mereka kesempatan untuk kabur menggunakan mobil. なんだよあいつら。アウザのやと。 Di bawah tanah, Higan sedang menunjukkan kualitasnya. Di tempat lain, aksi kejar-kejaran terjadi. もっとスピード出せ。 Mereka pun berhasil menghabisi para tentara bayaran. Di gedung Auza, Higan yang telah membantai sangat banyak pasukan musuh akhirnya berhasil sampai ke lantai atas. Di sana dia disambut oleh 4 ninja elit milik Auza. Melihat Yamaji yang hanya melihat dari dalam pesawat, Higan mencoba menyerang namun dengan mudah dihentikan. Setelah mengalihkan perhatian, Higan berhasil memecahkan kaca dan mengaitkan tali ke pesawat. Namun tali tersebut langsung diputuskan sehingga Higan terjatuh di atas helipad.
Dengan niat akan menyusul istri dan anaknya, Higan kembali menggunakan teknik ninja rahasia yang telah dilarang oleh dokter, sehingga pertarungan sengit kembali terjadi. Saat hendak menyerang Lil dari belakang, Higan terlebih dahulu diserang oleh Ninja Pink, yang mana kemudian Higan dihajar habis-habisan. Dengan tenaga yang tersisa, Higan mencoba menyerang Zai. Namun dengan sangat mudah Zai melumpuhkannya. Ketika Zai berniat menghabisinya, tiba-tiba Ninja Pink menghentikan dan membawa Higan yang tidak berdaya kabur. Keesokan pagi, Yamaji mengumumkan kepada seluruh anggota klan yang menyamar di dalam Aoza City jika Higan dan Emma harus mereka habisi sebelum keluar dari kota tersebut. Di sebuah tempat rahasia, Higan sedang menjalani proses penyembuhan menggunakan nanomachine yang mutakhir. Di sana juga ada Ninja Pink yang di dalamnya ternyata adalah Emma. Dia menjelaskan jika Yamaji memberinya misi untuk membongkar teknik rahasia Higan. Oleh karena itu, dia menyamar sebagai agen FBI untuk bisa mendekatinya. Emma menambahkan jika sebenarnya dia adalah pria di telepon yang telah membantunya untuk memasuki Aoza City. Higan menyadari jika Emma mengawasinya atas perintah organisasi dan mengkhianati organisasi untuk membantunya. Emma mengatakan jika dia memiliki alasan dan tujuan sendiri. Emma menjamin tidak ada teknik ninja yang dapat mengalahkan ninja elit Aoza yang menggunakan shoot. Jadi hanya ada satu cara untuk mengalahkan mereka, yaitu Higan juga harus menggunakan shoot yang telah dipersiapkan. それがどのような技である。かつてはある力だ。Gusoku Gear merupakan combat shoot kelas ultra high yang telah didesain untuk dapat meningkatkan beberapa teknik shinobi. Emma ternyata juga salah satu anggota tim pengembangnya. 私も開発チームの一人。お前の新たな手足となるだろう。 Pada waktu yang sama, para anggota klan tidak dapat menemukan lokasi persembunyian Emma dan Higan. Di tempat lain, Mike akhirnya sadar setelah pingsan selama 10 hari. Jason membawanya ke sebuah kabin milik orang kaya yang sangat jarang dikunjungi. Mike menyadari jika mereka sudah mendekati rahasia besar Aoza. Kembali ke Emma yang sedang menyempurnakan shoot milik Higan. Yamaji mendapatkan laporan jika di saluran air terdapat peningkatan penggunaan tenaga selama 2 minggu terakhir. Mendengar itu, Big D menawarkan diri untuk memeriksa tempat tersebut. Pada waktu yang sama, Emma sedang menjelaskan cara kerja combat shoot yang akan Higan pakai. Emma mengatakan jika Higan mati lagi, maka itu adalah akhir bagi Higan. Karena pada kematian yang sebelumnya itu adalah teknik khusus yang Emma gunakan agar Higan bisa masuk ke dalam fase mati suri. Hal ini menyadarkan Higan jika Emma ada di malam kematian anak dan istrinya. Higan yang tidak dapat mengendalikan emosinya terpaksa dibuat pingsan oleh Emma. Bersamaan dengan itu, alarm berbunyi yang disebabkan oleh kedatangan Big D dan anak buahnya. Setelah pintu dibuka paksa, jebakan yang telah Emma siapkan langsung meledak. Di waktu yang sama, Lil berhasil menemukan tempat persembunyian Emma. Lil mengatakan selama ini seluruh tempat di Aoza City telah dia periksa, namun hasilnya nihil sampai dia menyadari ada satu truk yang terus bergerak tanpa berhenti. Pada saat itu, tingkat penyesuaian Higan dengan shoot barunya 10%. Alhasil, Emma menggulingkan truk tersebut.
Tak berselang lama, Emma dengan shoot combat-nya keluar dari truk. Di waktu yang sama, Mike berniat melacak keberadaan orang yang ada di daftar rahasia Auza. Namun Jason mengatakan mereka membutuhkan komputer untuk melakukannya. Mendengar itu, Mike teringat dengan mobil Emma yang merupakan komputer berjalan. Setelah bertarung sengit, Emma yang sudah kehabisan baterai dihajar habis-habisan oleh Lil tanpa perlawanan. Di sudut lain, Higan yang masih pingsan mendengar rekaman yang Emma buat dan telah dikirimkan ke alam bawah sadarnya. Emma mengatakan jika Higan mendengar itu, kemungkinan Emma sudah mati. Alasan Emma menyelamatkannya karena istri Higan dulu pernah menyelamatkannya. Diam-diam, Emma dan Mari masih sering berkomunikasi. Dan di malam kematian Mari, Emma yang mendengar penyerangan ke rumah Higan langsung pergi ke sana. Namun sudah terlambat. Dia hanya bisa menyelamatkan Higan dengan membuatnya mati suri. Setelah mendengar semua itu, sinkronisasi Higan dan shotnya bergerak cepat hingga mencapai 100%. Maka Higan mode Gusoku Gear pun dapat diaktifkan. Sekian konten alur cerita Ninja Kamui. Kita tunggu kelanjutan dari episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.